Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali mentadaburi kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Kisah kali ini adalah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diusir, kemudian dibuat makar kepada beliau untuk dibunuh atau dipenjarakan. Di dalam surat Al-Anfal ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu kisah yang dikenang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika di Madinah. Ayat ini madaniyah, ya. Tapi menceritakan tentang kisah di Mekah. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang musyrik pada saat itu mereka membuat makar, liyuthbituka, untuk memenjarakanmu, mengurungmu, ya, au yaqtuluka, atau membunuhmu, atau apa, mengeluarkanmu atau mengusirmu. Nah, berkaitan dengan ini, orang-orang musyrik pada saat itu mereka melakukan satu rapat besar di Darun Nadwah, ya. Ibaratnya ini parlemennya orang-orang jahiliyah musyrik pada saat itu di Darun Nadwah. Kemudian Abu Jahal, begitu juga para pembesar-pembesar Quraisy, mereka saling mengeluarkan ide-ide mereka untuk bagaimana menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Sampai ada iblis dalam riwayat itu kan, dia merubah bentuknya, kemudian ikut bermusyawarah, ya. Pada akhirnya mereka mengeluarkan ide, bagaimana kalau kita kurung saja, ya, itu bukan ide yang bagus. Bagaimana kalau kita usir saja, usir aja ya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Jahal membuat ide yang sangat brilian menurut mereka, yaitu kita bunuh aja. Kita undang pemuda-pemuda Quraisy, ya, yang paling baik dari mereka, kita kasih pedang yang paling tajam, lantas dalam satu malam, ya, kita sekam, ya, kita gerebek, ya, kemudian masing-masing membunuh dari pemuda itu, sehingga Quraisy ketika mereka menuntut balas, mereka tidak mampu karena ini gabungan dari berbagai macam elemen suku Quraisy pada saat itu. Bani Hashim nggak mampu. Nah, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuat makar juga. Wamakaru wa makarullah, ya. Allah membuat makar, wallahu khairul makirin. Makar Allah jauh lebih baik. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Berhijrah pada saat itu beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat ranjang beliau. Kemudian untuk memberikan titipan-titipan, ya, yang dititipkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sampai sebelum hijrah pun beliau itu senantiasa ingat kepada barang titipan beliau. Kenapa? Karena beliau seorang amin, amanah, ya. Sampai akhirnya beliau bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang bisa kita petik adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa membela kaum muslimin walaupun mereka membuat makar dengan berbagai macam kekuatan, ya, dengan berbagai macam pasukan. Allah Subhanahu wa taala khairun hafidhah, sebaik-baik pelindung, dan makar Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik makar. Jadi mari kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini, ya, memberikan satu tambahan iman kepada kita. Sudah zaman dulu, ya, para tokoh-tokoh, para nabi, orang-orang soleh, mereka dibuat makar, ingin dikeluarkan, ingin dibunuh, ingin dipenjarakan. Pada akhirnya mereka sendiri yang akan tumbang, mereka sendiri yang akan kalah. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.